Episode 16. Sebenarnya apa sih maunya, kenapa senang sekali membuatku kesal setiap hari? Mengerjai tidak ada habisnya. Aku takut padanya sekaligus jengkel. Kenapa tingkahnya seperti anak-anak begitu? Aku paling senang kalau dia sudah tidur. Melirik wajah tampannya sudah seperti obat saat aku keracunan. Tapi kalau dia sudah membuka mata dan mulutnya yang indah itu terbuka, sudah seperti penyihir jahat yang akan memakanku hidup-hidup. Hei air. Daniah mengambilkan air yang jelas-jelas ada di meja di sampingnya duduk bersandar. Tanganmu kemana si Tuan? Daniah mendelik jengkel tapi wajahnya tersenyum. Kau tidak bisa menggosok lebih keras. Pak Mun tidak memberimu makan. Maaf Tuan. Daniah mengeraskan tekanan tangannya. Hei, kau mau membunuhku ya? Ger. Daniah mengerutkan bibirnya. Kau mau apa sebenarnya? Aku gosok lembut kau bilang kelembutan. Aku kuatkan kau bilang kekencangan. Kenapa tidak kau bunuh aku saja Tuan Saga? Maaf Tuan. Kalau seperti ini bagaimana? Sudah pas. Sambil menggosok punggung laki-laki di depannya, Daniah memandang leher putih bersih itu. Rasanya dia ingin menggigit leher itu. Apa yang kau lakukan? Saga menoleh. Melihat Daniah yang sudah menempelkan giginya di bahunya. Tidak. Daniah malah sudah menggigit bahu putih itu. Maaf Tuan. Maafkan saya. Daniah ambruk terduduk ke belakang. Spons busa di tangannya terjatuh. Aku pasti sudah gila, bagaimana aku sampai menggigitnya sungguhan. Kau berani menggigitku? Saga sedang berganti baju, memakai jas dan menyelesaikan dasinya. Sementara Daniah duduk berlutut sambil menundukkan kepala. Maafkan saya Tuan. Saya pasti sudah gila. Saga berjongkok di depan Daniah yang menundukkan kepalanya. Dia mengangkat dagu Daniah yang tertunduk dengan jarinya. Kau tidak suka melayaniku? Tidak Tuan. Panik. Padahal kau sudah memohon dan akan melakukan apapun yang aku mau. Tapi sepertinya itu bohong ya? Tidak Tuan, maafkan saya. Saya pasti sudah gila karena menggigit Anda. Maafkan saya. Kau mau ditendang dari rumah ini sekarang? Aku penasaran, setelah aku buat keluargamu sekarat, apa mereka masih menerimamu? Wajah Daniah langsung pias. Tidak. Kalau sampai dia terusir dari rumah ini karena Saga membencinya, keluarganya juga akan ikut hancur. Jadi kalau dia pergi dari rumah besar ini, jelas-jelas dia tidak akan punya tempat kembali. Ayah, ibu tiri, bahkan mungkin adiknya Raksa juga akan membencinya. Tidak Tuan. Saya akan melayani Anda dengan baik sesuai dengan aturan yang Anda buat. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya mohon maafkan saya. Aku bosan mendengarmu. Minggir. Tidak Tuan. Daniah memeluk kaki Saga. Jangan buang saya. Saya mohon. Saga melihat ujung mata Daniah sudah mulai menganak sungai. Dia tersenyum. Dan entah kenapa dia merasa senang. Sebenarnya gigitan Daniah sama sekali tidak sakit. Dia saja yang lebay. Kayaknya kata ini yang paling cocok mewakilkan. Saga berdehem pelan. Baiklah, jangan menangis. Lepaskan tanganmu. Ambilkan sepatu sana. Baik Tuan. Kenapa dia jadi imut begitu sih kalau ketakutan? Saga menggoyangkan kepalanya. Menyesali apa yang baru saja dia pikirkan. Hei. Iya Tuan. Daniah sudah selesai dengan sepatu Saga. Duduk. Apalagi sih ini? Gak ada habisnya. Kau pakai kartu yang kuberikan padamu. Daniah meremas jemarinya. Apa ini?
Apa dia marah karena aku pakai kartunya 2 kali buat ke salon? Iya, saya pakai ke salon 2 kali. Waktu meluruskan rambut. Rambut jelekmu yang waktu itu ya. Hei, kenapa menyentuh rambutku lagi? Saga menggulung rambut Daniyah di jemarinya. Semakin dia menggulung, Daniyah pun ikut menggeser tubuhnya mendekat ke arah Saga. Dia ini kenapa sih? Bulan ini kalau kau tidak memakai kartuku lebih dari 20 kali aku akan menghukummu. Apa? Daniyah merinding. Saga bicara tepat di dekat telinganya. Kau mau dihukum apa? Tidak tuan. Saya akan memakai kartu Anda lebih dari 20 kali. Saga mengibaskan tangannya, melepaskan rambut Daniyah. Bibirnya terlihat tersenyum tipis saat berjalan keluar kamar. Sementara Daniyah mengikutinya dari belakang. Terlihat sangat geram. Malam panjang belum berakhir bagi Daniyah. Sebelum mata laki-laki itu terpejam, sepertinya dia pun tidak boleh lengah sedikitpun. Mana HP-ku? Daniyah menyerahkan HP dari tangan Pak Mun. Seperti halnya Daniyah, Pak Mun mengikuti langkah kaki Saga menuju ruang kerjanya. Saga menyuruh Pak Mun tidak ikut masuk. Kepala pelayan itu menundukkan kepala lalu beranjak pergi. Sekarang hanya ada Daniyah. Seperti digiring menuju lubang neraka, dia masuk ke dalam ruang kerja Saga. Carikan buku di rak yang judulnya ini. Daniyah menerima selembar kertas tulisan tangan Saga. Sebuah judul buku. Dia mencari-cari di rak judul buku yang dimaksud. 10 menit berlalu. Dia belum menemukan buku yang dicarinya. Apa kau tidak bisa membaca? Maaf. Dia sadar dia sedang dikerjai habis-habisan oleh laki-laki di depannya. Walaupun sambil mengutuki Saga sepanjang ia melakukan perintah. Dia tetap tersenyum sambil menyelesaikan tugasnya. Hebat ya, tolong beri dia penghargaan untuk akting terbaik. Akhirnya buku yang dicari ia temukan. Bergegas ia menyerahkan buku. Sepertinya kalau ada perubahan suasana di rak buku akan terlihat lebih bagus. Apa ini? Kenapa aku sudah merinding duluan? Daniyah mengusap tengkuknya. Susun buku sesuai warna cover. Sepertinya kelihatan lebih bagus kalau disusun sesuai warna. Benar kan? Benar dugaanku kan? Sudah gila ya? Kamu pikir ini baju? Dia menaikkan level mengerjaiku. Aku mau membaca buku di kamar. Selesaikan sebelum waktunya tidur. Baik tuan. Saga berjalan keluar. Diikuti sorot tajam mata Daniyah. Laki-laki itu sadar kalau Daniyah sudah sangat kesal. Dia tergelak di belakang pintu yang tertutup. Kenapa mengerjainya membuatku bersemangat begini ya? Daniyah mengambil foto setiap sudut rak buku yang akan dibongkarnya. Dia tahu laki-laki gila itu akan menyuruhnya menata ulang buku-buku ke tempatnya semula lagi. Setelah dia menyusun sesuai warna. Kau pikir aku bodoh? Aku sudah kau kerjain berulang kali setelah masalah meluruskan rambut. Kau pernah menyuruhku mengganti spray tempat tidur dengan warna yang tidak biasa kau pakai. Tapi setelah aku selesai mengganti spray, kau bilang matamu sakit melihat warna mencolok itu. Haha. Aku tidak bisa kau kerjain lagi. Daniyah sudah menyelesaikan separuh pekerjaannya. Dia mau istirahat dulu. Duduk di lantai. Dia meluruskan kakinya, lalu menarik tumpukan buku untuk dijadikannya bantal. Persetan dengan si gila itu, pikirnya. Kalau perlu dia akan tidur di sini dan tidak kembali ke kamar. Daniyah mengambil HP. Dia memandang foto di layar depan HP-nya.
fotonya dan Raksa. Rasanya kalau tidak memikirkan adiknya, dia juga ingin lari dari tempat ini. Tapi kalau memikirkan adiknya yang bahkan belum lulus kuliah sudah harus hancur terpuruk, membuatnya harus kuat bertahan. "Halo Dek, sedang apa?" Dania menelepon adiknya. "Kak Nia sedang belajar untuk ujian." "Kak Nia sedang apa?" "Istirahat di rumah. Aku sedang menyusun buku di ruang kerja laki-laki gila itu." "Bagaimana perusahaan ayah Dek? Semua berjalan dengan lancar kan?" "Semua sudah stabil. Kak Nia tidak perlu mengkhawatirkan kami. Ayah dan ibu hidup dengan sangat baik. Kamu juga harus begitu dong." Suara Dania dibuat seceria mungkin. "Kak Nia baik-baik saja." Namun suara Raksa di seberang sana terdengar getir. "Iya, Kak Nia baik-baik saja di sini. Aku bisa makan enak dan tidur nyenyak. Bisa bekerja seperti biasa. Kamu jangan khawatir." Kalau perusahaan ayah sudah stabil, artinya laki-laki itu tidak bisa menggunakannya untuk selalu mengancamkan. Dia nggak mungkin bisa membuat perusahaan ayah bangkrut dalam sekejap kan. Tapi tiba-tiba sebuah slide tergambar jelas di pikiran Dania. "Aku bisa menolong keluargamu, tapi aku juga bisa menghancurkannya seperti serpihan debu." Ternyata dia bisa melakukan semua itu ya. "Maaf Nona muda." Dania terlonjak. Dia bangun dari posisinya tiduran. Melihat apa Saga juga muncul. Dia bernafas lega karena hanya Pak Mun. Bergegas dia matikan HP. Adiknya di sana pasti kebingungan. "Saya bawakan makanan dan minuman untuk Nona." "Terima kasih Pak Mun. Bapak baik sekali." Tuan muda yang memberikan untuk Nona. Dia belum benar-benar kehilangan nurani di situasi seperti ini rupanya. Tuan muda juga berpesan. "Apa?" Dania seperti sudah bisa menebak kata-kata selanjutnya Pak Mun. Nona diminta mengembalikan buku ke tempat semula. Menyusun sesuai warna cover akan membuat tuan muda bingung kalau mau memilih buku. Begitu pesannya. "Sialan." Pak Mun terkejut mendengar kata-kata Dania. "Haha, maaf Pak. Saya tidak memaki Tuan Saga. Sumpah. Aku bakar kata-kataku tadi yang mengatakan dia punya hati nurani." Nona muda diminta segera menyelesaikan pekerjaan di sini dengan segera. Karena tuan muda juga sudah mau tidur. "Terus apa hubungannya denganku? Aku masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Bahkan sampai pagi aku akan tidur di sini. Tolong Pak Mun layani Tuan Saga ya. Saya mau menyusun ulang buku-buku ini ke tempatnya semula. Mungkin saya juga nggak akan kembali ke kamar malam ini." "Baik Nona. Tapi apa Nona tidak mau meminta bantuan pelayan lain untuk membantu Nona?" Memang boleh." Wajah Dania berbinar. "Tentu saja. Setahu saya tuan muda tidak mengatakan kalau Nona harus mengerjakannya sendirian kan?" Dania seperti mendapatkan oase setelah perjalanan panjangnya. "Kalau gitu Bapak bisa tolong panggil pelayan yang lain." Pak Mun terdiam. "Kenapa lagi ini?" pikir Dania. "Kenapa Pak? Tapi masalahnya tidak ada yang boleh masuk ke ruangan ini tanpa izin tuan muda." "Bunuh saja saya Pak." Dania berteriak kesal. "Terima kasih makanan dan minumannya ya Pak. Silakan keluar, saya mau melanjutkan pekerjaan saya." Pak Mun dengan wajah tanpa ekspresinya keluar ruangan. Dania ambruk duduk lagi mengutuki Pak Mun. Apa laki-laki itu sudah sama tidak warasnya seperti majikannya. Suka melihatnya menderita karena kesal. Kenapa juga sudah memberinya angin segar. Lalu membantingnya jatuh ke lantai keras. "Awas kamu ya Pak Mun."